Halo, selamat pagi ladies. Selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Hari ini kita akan mempelajari kelas terakhir dari tema yang spesial ini. Jadi perspektif wanita memahami pria dari sudut pandang Alkitab. Kita mempelajari ini selama 3 minggu, tiga kelas. Dan kita tahu bahwa penting sekali untuk kita mempelajari karena kita harus memahami apa sih tanggung jawab pria sebagai teman, sebagai suami, sebagai ayah, dan apa yang kita katakan untuk mereka dipersiapkan agar mereka bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Kelas 3 minggu terakhir dirancang untuk membantu kita mengerti mereka, untuk memahami, bukan cuma mengerti dan memahami mereka, untuk bisa mendukung mereka dalam hidup mereka, walaupun mereka udah masih single ataupun udah menikah, sehingga kita bisa menjadi partner mereka, seperti partner, bukan partner dalam arti harus menikah dengan mereka, tapi kayak ke adik kita, ke orang tua kita partner yang mendoakan mereka, mendukung mereka, memberi mereka semangat untuk bisa menjadi pria sejati untuk kemuliaan Tuhan. So ladies, sebelum kita mulai lebih panjang lagi, izinkan saya buka dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat kasih karunia kebaikan Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat mensyukuri Tuhan, kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, sekalipun dunia tidak sempurna dan kami pun juga manusia yang rapuh. Kami sangat bersyukur Tuhan, Kau mengirim orang-orang yang tepat dalam kehidupan kami untuk membentuk karakter kami, untuk membentuk cara kami berpikir, cara kami bersikap. Terima kasih juga Tuhan, Kau mengirim pria-pria dalam hidup kami, ayah kami, opa-opa kami, kakek kami, pria-pria dalam kehidupan kami, guru kami, Tuhan, sepupu kami, kakak kami, adik kami, pria-pria yang membentuk karakter kami juga, Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Kau pilih, Tuhan. Kami juga melihat, Tuhan, kedukaan akan pria-pria yang tidak hidup semaksimal secara potensi yang Kau berikan dalam hidup mereka. Kami bersedih Tuhan dan kami berharap kiranya dalam pengaruh kami Tuhan, kami bisa membangkitkan semangat pria-pria di sekitar kami agar mereka bisa hidup sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alatmu biar kami bisa menjadi partner bagi teman-teman kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, siapapun di luar sana yang Tuhan sedang panggil untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan, biar kami bisa menolong mereka Tuhan untuk menggunakan potensi mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong kami, izinkan kelas ini bisa menjadi pewartaan kebenaran firman-Mu, dan biar Engkau mengurapi hamba maupun pendengaran kami semua, Engkau dipermuliakan, hati kami dikuduskan, dan banyak jiwa-jiwa akan mengalami perubahan dalam Kristus. Terpujilah Engkau, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, ladies, kan kita udah dalam 3 kelas ya. Jadi yang pertama kita telah mempelajarin hati seorang pria. Memahami dasar-dasar Alkitab tentang apa sih artinya menjadi pria dan calon suami. Nah, minggu kedua, minggu lalu, atau minggu sebelumnya, kita mempelajari tentang suami menurut Alkitab. Kita mengetahui tanggung jawab dan peran seorang suami dalam pernikahan. Jadi ini lebih relasi kepada istrinya. Nah, sekarang, minggu ketiga, ayah menurut rancangan Alkitab. Menjelajahi peran pria sebagai ayah dan bagaimana kita sebagai wanita dapat mendukung perjalanan hidup mereka sebagai seorang ayah. Jadi kita tidak mengambil alih tugas mereka, tapi mendukung mereka untuk bisa menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak dan bagi anak-anak rohani lainnya juga. Kita selalu ada satu kisah lucu yang bercandaan sih, saya udah berapa kali cerita di Ladimi, tapi semoga kalau ada yang pertama kali dengar silahkan dengar ya. Ada seorang ibu lagi nyetir ke gereja sama anaknya. Papanya nggak mau ikut karena papanya tuh nggak terlalu percaya pada Alkitab gitu. Ibunya sedih sih, tapi ya udahlah, yang penting anak sama dia masih tetap bisa ke gereja hari Minggu. Anaknya bilang gini, Mama gimana sih? Ajaran Mama sama ajaran Papa tuh beda. Mama bilang Alkitab itu, manusia itu datang dari Adam dan Hawa. Alkitab mengatakannya. Papa bilang manusia itu datang dari monyet. Karena Papa bilang itu evolusi dari monyet lama-lama jadi manusia. Yang mana sih yang benar? Ibunya langsung bilang, Nak, dua-duanya benar. Keluarga Mama tuh keluarga Alkitab. Keluarga Papa tuh keluarga monyet. Kadang-kadang ya, ke dalam rumah tangga, seringkali ibu dan bapak punya cara pandang berbeda dalam mengajari anak. Apalagi kalau mereka punya Alkitab yang berbeda. Atau kalau mereka punya pandangan akan kehidupan yang berbeda. Maka dari itu orang bilang, bisa kok kita menikah dengan beda agama,
Ya, itu mungkin ada banyak yang akhirnya mereka toleransi di banyak hal, tapi akan sangat sulit berbicara tentang value atau nilai-nilai penting kalau kita tidak punya fondasi yang sama, tidak bisa kembali kepada buku yang sama. Harapan saya, kita bisa mendoakan pasangan hidup kita untuk mereka juga bisa mencintai Tuhan dan melihat Alkitab sebagai tolak ukur moralitas, tolak ukur pengetahuan, tolak ukur kebenaran. Jadi kalau satu bilang A, satu bilang B, oke, what the Bible say? Apa Alkitab katakan? Zup, lihat Alkitab. Oh, kita salah. Ya udah maaf ya, gitu. Kan enak. Tapi kalau satu ini, Alkitab bilang begini, iya kan saya nggak percaya Alkitab kamu. Saya percaya Alkitab yang lain. Waduh, ya udah. Akhirnya ada dua cara, dua kubu di rumah atau dua pandangan yang sangat berbeda. Maka dari itu kita tahu bahwa dunia ini anak-anak yang ini kita akan bicara dalam konteks sebagai seorang suami ya. Jadi kalau Anda yang single, saya yang single, nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan ini untuk ilmu di masa depan ataupun untuk membantu teman-teman kita sudah menikah agar mereka siapa tahu lagi punya pertanyaan yang sangat mirip dan mereka bisa melihat, bisa mengetahui jawabannya gitu secara nggak langsung. Nah, anak-anak kita pasti butuh makanan, tempat tinggal, pakaian, dan cinta kasih untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Tapi anak-anak juga penting dan sangat memerlukan peran seorang ayah. Bukan cuma memberikan, tapi hadir. Ayah yang hadir. Ada satu research bilang di Indonesia adalah fatherless nation. Bangsa yang kekurangan figur bapak. Uduh, sedih banget gitu. Padahal yang dibutuhkan anak-anak bukan cuma secara finansial, secara dukungan dukungan yang bentuk makanan, perlindungan dan sebagainya. Mereka juga butuh kehadiran seorang ayah untuk bukan cuma menyediakan barang-barang di untuk rumahnya, tapi menyediakan moralitas atau kompas atau pengajaran-pengajaran berharga dalam hatinya. Nah, dalam kehidupan modern, kita juga bisa menemukan bahwa zaman sekarang dunia sedikit berubah, di mana kadang-kadang suami bekerja di rumah, istri yang bekerja di kantor. Nggak kayak dulu. Dulu kan istri di rumah, suami di kantor. Kadang-kadang juga ada seorang suami yang memilih untuk menjadi pengasuh anak. Istrinya karena punya penghasilan lebih besar, istrinya kerja di luar, ngurusin perusahaan atau ngurusin tempat di mana dia bekerja yang gaji jauh lebih tinggi daripada kalau suaminya bekerja di luar. Ini ada suatu perubahan sedikit dalam konteks penghasilan dari siapa. Nah, ini sebuah dinamika yang harus disesuaikan secara kondisi dan tetap tanpa mengurangi esensi untuk saling menghormati sesuai dengan panggilan dari Tuhan. Nah, setiap keluarga kan pasti berbeda-beda. Semua punya kewajiban untuk melakukan bagian mereka dan merawat anak-anak secara emosi, secara finansial, secara spiritual, dan kita dengan secara relasi, segala aspek kita perlukan. Selama beberapa menit ke depan, kita akan ngebahas 3 hal. Yang pertama, kita akan mulai memahami peran sebagai ayah melalui lensa Alkitabiah. Memahami peran sebagai ayah melalui lensa Alkitabiah. Rancangan menjadi ayah adalah peran yang Tuhan berikan bagi pria kepada dunia ini, bagi pria di dunia ini. Nah, tapi teladan kita sudah sempurna, yaitu Bapa di surga. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menemukan kita yang terhilang, mengubah hidup kita, dan mengizinkan kita memanggil Bapanya di surga dengan istilah Aba, Bapa, Papa, Ayah di surga. Tiba-tiba kita yang tidak punya figur yang sempurna dari seorang ayah di dunia, diberikan oleh Tuhan Yesus figur Bapa yang terlampau sempurna, mulia, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh tuntunan, penuh dengan pengkecukupan. Dia yang mencukupi hidup kita, dia melindungi kita, dia membawa kita kepada pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sehingga kita pun, Anda mungkin saya juga nggak punya figur bapak yang sempurna di dunia ini. Nggak ada satupun yang punya figur bapak yang sempurna. Anak pendeta pun merasa bapaknya nggak sempurna. Anak orang hebat pun merasa bapaknya nggak sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Sehingga kita tidak mencari kesempurnaan dari bapak kita. Anak-anak kita tidak boleh mencari kesempurnaan dari anak-anak kita tidak boleh mencari kesempurnaan dari papanya mereka, suami kita.
tapi kesempurnaan hanya milik Bapa di surga. Nah, kita punya figur Bapa di surga yang menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Maka dari itu, kita boleh melihat kembali bahwa kita punya Bapa di surga yang menjadi figur Bapa yang sejati. Jangan kecewa dengan Bapa dunia kita, tapi lihatlah Bapa surga yang begitu sempurna. Dia yang akan menjadi teladan tersempurna bagi hidup kita. Maka dari itu jangan kecewa. Dan maka itu kita juga belajar kayak untuk mencari apapun yang kita perlukan dari figur Bapa dunia di Bapa di surga. Maka itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami kan dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa kami. Ini Bapa kami loh, bukan Bapaknya Yesus. Bapa kami. Karena izin Yesus, kita semua bisa menyebutkan dia sebagai Bapa. Dan di Efesus 4 ayat 6 berbunyi seperti ini. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua. Ada di dalam semua. Artinya kita punya Bapa yang sempurna, yaitu Bapa untuk setiap orang. Kita semua boleh memiliki Bapa yang sempurna, yaitu Bapa di surga. Jadi please ladies, kalau Anda kecewa dengan suami Anda, susah banget sih jadi suami, susah banget sih jadi bapak gitu. Dia pun juga perlu Bapa di surga. Kita pun perlu Bapa di surga. Anak-anak kita pun perlu Bapa di surga. Bapa yang paling sempurna adalah Bapa di surga. Jadi, terlepas dari kekurangan suami kita ataupun um, figur Bapa dalam hidup kita tidak bisa melihat mereka sebagai sumber pengharapan. Mereka pun juga perlu Bapa di surga. Kita punya Bapa di surga. Jadi, kita bisa melihat kenapa dengan pria yang memandang surga untuk pengetahuan akan menjadi Bapa yang baik, dia akan secara nggak langsung mencerminkan cinta kasih Bapa yang sempurna. Bagaimana Bapa mengasihi anak-anak di dunia, dia bisa mengasihi anak-anaknya dia. Bagaimana Bapa menuntun hidup banyak orang di dunia, Bapa dunia akan bisa menuntun hidup anak-anak kecilnya di dunia, melindungi, memberikan kebutuhannya mereka, dan juga menjadi pribadi yang bisa menemani mereka dalam perjalanan pertumbuhan hidup mereka. Sehingga kita bisa melihat refleksi ini, kita bisa melihat bahwa figur seorang bapak di rumah juga imam, yaitu pendeta di rumah mereka. Mereka harus mengenal firman Tuhan, mereka harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka harus mengenal Tuhan dan mereka harus dimenangkan. Dalam artian mereka harus punya fondasi yang kuat akan siapa Tuhan mereka. Kita belajar untuk mengetahui bahwa gereja itu tidak selalu bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani seorang anak. Tapi untuk seorang bapa bertanggung jawab untuk kehidupan spiritual sang anak. Maka dari itu kita harus belajar. Ada kalimat di Amsal 22 ayat 26 berbunyi seperti ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini sebuah tanggung jawab bagi seorang ayah dalam kehidupan anaknya, untuk tetap mendidik anaknya. Pagi semakin muda, semakin bagus untuk mendidik seorang anak dalam kebenaran, sehingga nantinya semakin dia tua, dia akan semakin ingat apa yang telah ditaburkan. Ladies, kalau Anda punya anak, kata orang ya, secara research mengatakan begini, pengaruh Anda semakin kecil seorang anak, semakin besar pengaruh Anda atas kehidupannya dia. Semakin besar umur anak tersebut, semakin kurang pengaruh Anda akan anak tersebut. Contohnya, anak umur di bawah 12 tahun, Anda masih bisa tegur dengan keras, Anda masih bisa disiplin dengan keras, karena dia harus belajar untuk patut dan menghormati dan taat kepada peraturan. Tapi setelah dia remaja, Anda punya kontrol yang akan lebih sulit. Kenapa? Dia punya kebebasan lebih besar, dia bisa pergi-pergi, banyak sekolah lebih lama, teman-temannya, dia bisa mengakses banyak teknologi, sehingga Anda harus menjadi teman. Jadi kata istilah orang, sebelum 12 tahun Anda menjadi kayak guru dan disipliner ya bagi anak Anda. Tapi setelah 12 tahun, Anda harus menjadi teman bagi anak Anda.
Kalau dia cerita, Anda jangan langsung, nggak boleh kayak gitu. Anaknya nggak mau cerita lagi lain kali. Kalau dia cerita, oh ya terus gimana? Wih gitu. Nah saya pernah ketemu ya satu orang ibu-ibu, anaknya dua, dia duduk di depan saya satu kantor dulu. Terus tiba-tiba anaknya dua datang ini, mami, tahu nggak mami? Ingin nggak aku cerita waktu kemarin ini. Oh ya, terus gimana? Ya ampun, mami bilang apa? Saya dengar gini, eh kalau ibu saya udah dimarahin tuh gitu ya. Enggak, si ibu ini, terus kamu bilang apa? Ih takut mama dengarnya. Terus, dia bilang apa habis itu? Oh gitu ya. Ah, kok mama sih takut? Kok berani tuh anaknya? Gitu. Ibu yang nggak menghakimi, nggak marah-marahin, udah terjadi sebuah ceritanya kan, dia nggak marah-marah, nggak menghakimi, anak itu cerita semua gitu. Mami, I want to tell you one story. Mama, oke, mami jangan bilang sama siapa ya. Kan si ini gini, anak cerita. Itu kayak setengah jam, terus sampai ngetik di komputer, sampai liatnya, wow, kalau jadi ibu harus kayak gitu tuh kayaknya gitu. Pas anaknya udah pergi, saya bilang, Bu, mau nanya dong, itu kok bisa anaknya bisa cerita semuanya? Dia cerita gini, waktu masih kecil, saya ajarin mereka untuk bercerita apa aja tanpa penghakiman, nggak dimarahin, udah terjadi, cuman kasih tahu aja kalau mama lain kali kayak gini harusnya gitu. Nah, tapi saya mulai dengan saya dulu, secerita sama dia pulang dari saya kerja atau pulang dari pertemuan, mama tadi ketemu sama seorang tante, nama tante ini, kenalan dulu tuh di sekolah. Ini ya, kasihan deh, kemarin tuh jatuh, jadi dia jajarin anaknya masih kecil, masih 2 tahun 3 tahun, cerita sehingga anaknya bisa mengartikulasikan cerita. Nah, ladies, kalau mau memetik hasilnya di usia 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, anak-anak menjadi sahabat Anda. Dari kecil jadikan dia sahabat Anda. Cerita, dengerin. Kalau dia cerita, jangan dikoreksi. Kalau yang salah, bilang, Mama kalau kayak gitu lain kali kayak gini aja caranya. Kan kasihan kalau dia dipukul. Nggak boleh ya nak ya. Tapi kan setelah dia cerita aja, sehingga dia tahu bahwa Mama dan Papa adalah ruang aman untuk saya bercerita. Nggak akan dihakimi, nggak akan dimarahin. Malah bagus kalau saya jujur. Dan Mama akan mengarahkan saya untuk apa yang harus saya lakukan lain kali. Itu menjadi satu dimulai dari usia di mana dia sedang bertumbuh sehingga nanti hasilnya dia akan menjadi sahabat yang bisa bercerita jujur akan kehidupannya dia kepada kita saat nanti dia masih remaja. So ini intermezzo sedikit ya ladies ya, tapi ini sekarang kembali kepada pria. Nah, jadi karakteristiknya seorang pria yang cinta Tuhan, pasti dia akan menjadi pria yang akan mencukupi kehidupan anak-anaknya dan istrinya. Dia akan melindungi, dia akan menjaga, dia akan memberikan uh, arahan kepada anak-anaknya. Nah, maka dari itu saya ada satu ayat yang saya juga kaget ya bacanya ya. 1 Timotius 5 ayat 8 berbunyi seperti ini. Aduh, berat juga ya kalimatnya. Ini. Jika seorang ini banyak yang kaget dan shock ya baca ini. Di 1 Timotius 5 ayat 8, jika seorang tidak memelihara sanak keluarganya teristimewa seisi rumahnya, maka ia memungkiri imannya dan lebih jahat daripada orang yang tidak beriman. Wow, wow. Artinya, seorang pria yang baik, dia akan mencukupi kehidupan keluarganya. Kehidupan yang orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam hidupnya dia. Jadi ini dia lebih jahat katanya daripada orang tidak percaya. Karena tapi kecuali kalau dalam kondisi ya dia lagi sakit, dia nggak bisa bekerja, maka dari itu ya. Terus juga seorang pria juga diperintah untuk di Amsal 31 Amsal 3 ayat 11 berbunyi seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi anak yang disayangi oleh seorang ayah akan diberikan ajaran-ajaran yang tepat karena dia mengasihi, karena dia mau hidup anak itu jauh lebih baik lagi daripada hidup yang sebelumnya. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita juga hidup sebagai seorang ayah pria, untuk hidup memberikan teladan dan disiplin bagi anak-anak yang mereka kasihi.
Di Ibrani 12 ayat 7-11, Ibrani 12 7-11 berbunyi seperti ini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita juga harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini firman yang sangat bagus untuk kita tahu bahwa kita pun yang diajarkan oleh Bapa di surga akan juga diajarkan oleh Bapa dunia untuk mempersiapkan kita karena kasih Dia kepada kita. Nah, maka dari itu kita sekarang masuk kepada yang poin kedua, sebagai kita lihat tantangan dan peran laki-laki sebagai ayah. Tantangan dan peran laki-laki sebagai ayah. Tantangan zaman modern. Nah, di sini kita akan melihat bahwa zaman sekarang pria-pria ini punya tekanan yang sangat besar karena mereka hidup di zaman modern, di mana mereka ada banyak yang masyarakat punya tekanan bagi mereka. Harus pria sukses seperti ini, harus punya ini, harus berbicara pakai baju seperti ini, mobil harus seperti ini, motor harus seperti ini. Tekanan dari banyak-banyak masyarakat di sekitar mereka. Itu secara sosial, secara kerjaan, membalans antara pekerjaan, hobi, keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan rohani gitu, dan juga budaya, harapan dari budaya. Kadang-kadang ini semua bisa membuat pria terhambat untuk mengeluarkan segala potensi dalam hidup mereka. Nah, maka dari itu kita harus melihat bahwa kita menghadapi pria, mungkin kita pribadi terlalu banyak masalah. Contoh gini, aduh saya insecure, saya banyak sekali kekurangan dan sebagainya. Saya juga banyak tekanan dari secara fisik dan sebagainya. Pria juga mengalami hal yang sama, tapi dalam hal masculinity. Maka itu mereka juga mengalami tekanan yang jauh lebih besar daripada kita. Yaitu mereka harus seperti ya pria sukses, pria sejati, pria yang punya segala-galanya. Karena perempuan tidak punya tekanan secara fisik lebih sering, tapi kalau pria banyak secara material, secara influensial, pengaruh, secara karir, secara pertemanan, secara hobi, lebih banyak lagi yang tanpa kita sadari mereka mengalami tekanan tersebut. Nah, maka itu kita harus belajar untuk bisa mengerti bagaimana mereka bisa bangkit, bagaimana mereka bisa semangat, bagaimana mereka bisa tetap sukses sebagai pria sejati, sebagai pria, sebagai peran ayah dalam kehidupan mereka. Kita bisa membantu mereka. Bagaimana pria dapat berkembang sebagai ayah. Bagaimana kita bisa mendorong pria pada prinsip-prinsip Alkitab sebagai paduan dan mendorong mereka untuk aktif, untuk hadir, terlibat secara emosional dalam kehidupan anak-anak mereka. Maka itu bagian kita dalam mendukung mereka, mendoakan mereka, dan juga membuat mereka lebih bersemangat lagi menjadi pria yang sejati sebagai seorang ayah yang baik. Bagaimana pria dapat berkembang sebagai ayah? Kita harus mendorong pria untuk bersandar pada prinsip-prinsip Alkitabiah sebagai panduan. Jangan dengerin omongan orang. Jangan dengerin artikel-artikel yang nggak jelas. Alkitab telah berkata secara detail bagaimana menjadi pria yang sejati, menjadi seorang ayah yang seperti apa. Kedua, kita bisa mendorong mereka juga untuk aktif, hadir, dan juga untuk influence pemikiran anak-anak mereka. Seperti kan ada Mazmur 103 ayat 13 berbunyi seperti ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita harus mengizinkan seorang ayah mengasihi, hadir, aktif, dan terlibat secara emosional kepada anak-anak mereka. Jadi inilah bagiannya mereka. Contohnya, kadang-kadang perlu waktu seorang bapak pergi sama anaknya aja, nggak usah ibu ikut. Kayak kalau anak perempuan kayak date night, masih kecil ajakin ke restoran berdua, ayo nak makan.
mama papa temenin gitu. Jadi anak itu dipenuhi oleh cinta kasih seorang bapak, sehingga nanti kalau dia dewasa dia nggak mencari cinta di sembarang tempat. Atau pria dengan anak laki-lakinya, ayo nak kita main bowling atau kita main biliar bareng ya. Papa mau ajarin kamu gimana cara tekniknya. Ada bonding antara ayah dan anak. Kita perlu kadang-kadang memberikan mereka izin untuk pergi berdua. Nah, tentu saja dunia rusak ya. Kita banyak dengar artikel yang nggak benar dan sebagainya. Tapi kita berdoa, biarlah tetap kita semua hidup kudus dan saling mengasihi dan saling memahami. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana wanita dapat mendukung dan memelihara peran sebagai seorang ayah. Bagaimana wanita dapat mendukung dan memelihara peran pria sebagai ayah. Nah, dukungannya sangat perlu sekali. Dukungan melalui dorongan. Jadi, pria itu ya, ladies, Anda pikir ya, cuma kita doang yang perlu mendengar, kita doang yang perlu mendengar bagaimana kita kayak, sayang, makannya enak sekali loh masaknya, gitu. Atau, ini makanannya apa, baju kamu, cantik banget sih hari ini. Enggak, pria pun juga perlu dengar hal tersebut. Maka itu kita kadang-kadang suka lupa bahwa dia perlu mendengar, dia perlu didukung, dia perlu merasakan apa yang em, yang kita pikir mereka tidak perlukan, padahal mereka sangat memerlukannya. Maka dari itu ada satu kalimat di Amsal 31:26 berbunyi seperti ini. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada dalam lidahnya. Kita semua ladies punya lidah, bisa tajam seperti pisau, bisa menyejukkan seperti es. Jadi kita harus gunakan lidah kita untuk membangkitkan semangat kepada suami kita bahwa dia adalah pria yang tepat untuk menjadi bapak bagi anak-anak kita. Dia adalah orang yang benar-benar kita berikan mereka semangat. Berbicara tentang kekuatan perkataan dengan tindakan agar bisa membangun peran seorang ayah. Beri mereka kekuatan, beri mereka perkataan yang membawa kepada tindakan untuk oke, saya akan mau lebih-lebih lagi sebagai bapak yang baik bagi anak saya. Karena kita yang beri dukungan, contohnya, kita bisa menegaskan agar sifat kebapaannya dia sebagai seorang bapak bagi anak-anak kita akan lebih-lebih lagi. Contohnya, begini, Anda mungkin jarang atau nggak pernah muji suami Anda. Anda nggak pernah bilang bahwa, eh, Pak, kamu itu ya benar-benar bapak yang sangat baik bagi anak-anak. Anak-anak itu ya, kalau kamu yang bicara, mereka diam, mereka dengar, mereka lakukan. You have authority. Aku kagum sama kamu. Cara kamu menyampaikan setiap pesan-pesan kepada mereka itu benar-benar top on the notch. Benar-benar tepat pada sasaran. Jadi kita puji-puji kayak gitu. Dia, apaan sih kamu? Apaan sih muji-muji? Dalam hatinya asik-asik dipuji. Dalam luarnya kayak mungkin jual mahal, gengsi, dan sebagainya. Pria sangat perlu dipuji. Mereka akan bangkit untuk bilang, oke, I will step up. Saya akan lebih-lebih lagi. Kita bilang, Pak, apa ngajarin anak-anak tuh cara menabung ya kemarin ya? Itu bagus banget loh. Mereka tiru. Ini sekarang mereka tabungannya udah rapi loh. Mereka tulis pembukuannya loh. Uang saku yang ditabungin berapa, sehingga mereka tahu di celengan isinya berapa. Aduh, you are such amazing bankers loh di rumah ini. Kamu adalah banker yang terbaik di rumah ini. Saya bangga loh punya suami kayak kamu. Awalnya kayak, apaan sih mami? Apaan sih? Enggak. Tapi hatinya kayak, wow, I do the right things. Tambah semangat. Lain kali dia ngajarin yang lain lagi. Ngajarin bengkel, ngajarin bersih-bersih rumah, ngajarin apa. Karena dia dipuji, dihargai, dikasihi, dihormati. Kita udah pelajarin ya betapa pria perlu dihormati. Dia perlu dikasihi, dia perlu diafirmasi. Bahwa yang dilakukan adalah hal yang benar, udah baik. Maka dari itu, kita belajarlah untuk bermurah hati dengan pujian. Tapi pujian yang tidak sembarangan. Papa ganteng deh. Nggak ada artinya. Kau bilang, Pah, kamu hari ini rapi sekali. Saya suka loh rambut kamu yang rapi ini. Dan juga pakaian kamu. Itu yang lebih berharga. Karena kita memberikan pujian persis dengan apa yang kita pandang itu bernilai. Dan kita menggunakan kata-kata yang jauh spesifik. Sehingga dia tahu bahwa ini bukan basa-basi. Ini memang sungguh-sungguh adalah hal yang disyukuri oleh istrinya. Sehingga dia akan jauh lebih-lebih lagi ingin memenuhi ruang tersebut karena dia nggak mau mengecewakan istri dan anak-anaknya dia karena dia merasa dikasihi, dihormati, dan dihargai. Partneran dalam menjadi orang tua. Kita nggak bisa semuanya dibebani kepada suami.
Suami nggak bisa membebani semuanya kepada istri. Kita harus berbagi, dan ini doa sebagai suami harusnya kepada Tuhan ya, untuk Amsal Amsal 19 ayat 14 berbunyi seperti ini. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. So ladies, Anda semua, seorang istri di sini, Anda semua adalah karunia Tuhan untuk suami Anda. Anda adalah pemberian dari Tuhan untuk suami Anda. Sehingga pemberian itu selalu mendatangkan kebaikan, pemberian selalu mendatangkan sukacita, pemberian selalu membangkitkan semangat untuk kita bisa berusaha lebih lagi. Anda adalah karunia Tuhan bagi suami Anda. Jadi, gunakanlah karunia tersebut untuk membangun iman, untuk membangkitkan mereka bisa menjadi pria sejati, untuk mereka merasa dihargai, dihormati, dikasihi, dan dirindukan di rumah setiap harinya. Sehingga mereka nggak ingin lama-lama di kantor, pengen cepet-cepet pulang, pengen dengar cerita anak, dengar cerita istri, pengen ceritakan tentang hidup mereka hari itu dari kantor, apa aja cerita-cerita seru yang sebagainya. Jadi please, Anda punya kuasa dari Tuhan untuk bisa membantu suami Anda mengartikulasikan emosinya dia, membantu anak Anda bisa mengartikulasikan emosi mereka, sehingga di rumah Anda semua bisa berbicara, hidup, dan saling membangun iman masing-masing. Pengkhotbah 4 ayat 19 sampai 12 ini membantu kita untuk mengerti bahwa untuk bisa mempunyai pria sejati, Anda perlu menjadi partner yang terbaiknya dia. Untuk bisa membantu dia menjadi pria yang hebat, Anda penting untuk menjadi pendukungnya dia. Pengkhotbah 4, 9 sampai 12 berbunyi seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar tak akan mudah diputuskan. Partnership dalam rumah tangga seperti inilah. Dua orang saling menolong. Kalau satu jatuh, satu bangkitkan. Kalau papa lagi salah, ibu yang mendukung dan membantu untuk memberikan yang benar. Kebalikannya juga sama. Jadi partner hidup adalah suami istri tersebut, sehingga bukan Anda dan suami Anda berantem, membuat agenda tersendiri, tapi berdua menyamakan persepsi, menyamakan pengajaran sehingga bisa belajar mengajar yang sama. Contohnya, jangan sampai ibu bilang anak-anak nggak boleh makan permen ya, hanya weekend aja boleh. Papa bilang enggak, kasih aja, it's okay, biar aja. Nggak apa-apa kena diabetik, nggak apa-apa kena giginya rusak, enggak. Kayak gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk satu suara. Jadi apa yang nggak boleh ya istri dan suami harus diskusikan berdua, dan sehingga anak-anak tahu bahwa ibu dan papa punya prinsip yang sama, punya metode yang sama, punya Tuhan yang sama, punya Alkitab yang sama sebagai tolak ukur dalam mengajarkan anak-anak mereka. Nah, kita juga harus belajar untuk mendoakan sebagai wanita, untuk mendoakan agar suami-suami kita bisa bertumbuh menjadi bapak yang baik, bukan cuma menjadi bapak secara fisik, tapi secara spiritual, menjadi pendeta bagi anak-anak mereka, agar setiap anak-anak bisa dekat kepada Tuhan. Kita pun juga harus meng-create suatu environment atau lingkungan yang penuh dengan hormat, yaitu kita harus belajar untuk menghormati posisi seorang bapak. Contohnya, saya punya seorang teman di Atlanta, di Amerika, suaminya sering keluar kota untuk kerja. Tiap kali anaknya bilang, Mami, I need money untuk beli sepatu, I need money untuk beli buku. Ibunya akan bilang, Nak, kok papa dong? Minta papa. Padahal uangnya di mamanya. Mamanya bisa ngasih uang gitu aja, tapi enggak. Mamanya ingin anak-anak itu menghormati otoritas. Belajar untuk mengetahui ada level otoritas. Sehingga anak telepon papa, Papa, I need shoes. Oh ya, what happened to your old shoes? Rusak, papa, gitu. Oke, mau yang kayak gimana? Jangan yang mahal-mahal. Kamu kemarin udah bagus mahal, tapi kan kaki masih bertumbuh. Nanti juga setahun harus ganti lagi size-nya. Oke, papa, oke. Yang mana jadi boleh, Pak? Yang ini. Oke, oke, let me talk to mama ya untuk bilang boleh. Oke, papa, gitu. Thank you, papa. And then dia bilang sama istri, hey, thank you ya, udah bolehin saya making decision. Yes, of course, gitu. Udah boleh, boleh. Oke, besok aku antarin ya. Nanti pas udah beli, anaknya disuruh telepon papanya, bilang, papa, thank you for the shoes, gitu.
Padahal mamanya pegang uangnya. Kenapa? Anak harus belajar ada otoritas. Ada otoritas. Jadi ada saling melengkapi, saling menghormati, itu sangat penting sekali. Nah, maka dari itu harus dilatih dan dibudayakan di dalam rumah. Nah, em, di Efesus sekarang secara emosi, Bapak punya peran besar untuk menjaga emosi seorang anak. Ada di Efesus 6 ayat 4 berbunyi seperti ini. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran yang dan nasihat Tuhan. Ini penting untuk kita tahu bahwa kadang-kadang bapak maunya simple aja. Nggak bisa mengartikulasikan emosinya, langsung teriak, langsung marah. Padahal belum harusnya diajarin juga untuk mendengar apa alasan anak kenapa tidak melakukan apa yang ditugaskan kepada orang tua kepada si anak ini gitu. Jadi harus tahu dulu masalahnya sebelum marah-marah, sebelum menghukum. Nah, karena itulah kita juga tahu bahwa posisi seorang bapak itu sangat dihormati, memberi disiplin, memberi pengajaran untuk self control juga, untuk mengontrol emosi. Ini sangat diperlukan juga. Yang pasti kita akan melihat bahwa anak-anak akan bertumbuh dengan menghormati bapak sebagai figur otoritas, figur imam, menghormati ibu sebagai figur yang melindungi, menourishing, melegakan gitu. Dan pada akhirnya kita merindukan agar setiap keluarga bisa hidup dalam desainnya Tuhan, keluarga dalam desainnya Tuhan. Bagaimana setiap bapak ataupun ibu harus bekerja sama, bertumbuh bersama secara spiritual, dan menumbuhkan anak-anak ini dalam takut dan hormat akan Tuhan. Pada akhirnya sebagai penutup, kita tahu bahwa ini semua kita bisa jalankan dengan pertolongan Tuhan. Tapi kita harus ingat, sebelum kita menjadi bapak atau ibu yang baik bagi anak-anak kita, kita harus menjadi anak-anak yang setia kepada Bapa Surgawi kita. Belajar menjadi anak yang seperti anak yang kita rindukan, jadilah dia. Maka itu seringkali kalau Anda berpikir secara ini sebagai penutup, Anda berpikir ya secara iman Anda. Bayangkan begini, Anda pasti pernah mengalami frustasi dengan anak-anak tidak menurut, dikasih tahu nggak mau dengar, disuruh nggak mau lakukan. Tapi bagaimana dengan Anda kepada Bapa di surga? Bukankah kita seperti anak-anak kita juga? Disuruh Bapa di surga kita nggak mau dengar, kita nggak mau nurut, kita melupakan kebaikan Bapa di surga. Satu kali dimarahin Bapa di surga kita langsung ngambek. Padahal ada 1000 kebaikan Bapa di surga yang kita nggak ingat. Sama kayak anak kita. Kadang-kadang kita melihat anak kita itu kayak kita kepada Bapa kita di surga. Dikasih segala-galanya seringkali nggak tahu diri. Maunya lebih, semuanya kurang. Secara nggak langsung melihat anak-anak bersikap, kita harus merefleksikan apakah kita bersikap seperti itu pada Bapa kita yang sempurna di surga. Ini adalah satu pembaruan buat saya pribadi, bahwa terkadang kita melupakan kebaikan Bapa di surga, seperti seorang anak melupakan kebaikan Bapa dan ibunya di dunia, yang bekerja keras, yang menyampingkan semua keinginannya dia agar si anak bisa bertumbuh. Tapi kita sering lupa kebaikannya, kita sering marah-marah dengan segala kekurangannya. So may we be a better parents. Semoga kita bisa jadi bapak yang baik, ibu yang baik, dan juga kita bisa menjadi anak yang baik bagi Bapa Surgawi kita. Let us pray before masuk tanya jawab ya. Tuhan, ampuni kami sebagai anak Tuhan yang bersalah, tidak mensyukuri kebaikan Tuhan, tidak mensyukuri pemberian Tuhan, tidak mensyukuri tuntunan, peringatan, aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk melindungi kami, menuntun kami untuk hidup dalam jalan kebenaran. Ampuni kami Tuhan. Kami melihat sifat-sifat anak-anak kami ada dalam hidup kami secara tidak langsung kepada Tuhan yang kami sangat kasihi. Ampuni kami Tuhan, dan izinkan kami Tuhan bisa menjadi anak-anak yang terbaik bagi bagi anak-anak kami, ibu yang terbaik bagi anak kami, dan anak yang terbaik bagi orang tua kami, dan juga anak-anak rohani bagi Bapa di surga. Tapi juga kami berdoa Tuhan agar setiap pria-pria dalam kehidupan kami hidup dalam kebenaran-Mu, dimajukan oleh dukungan Roh Kudus, dan hidup memberikan teladan bagi dunia. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk kelas ini, selama 3 minggu seri ini Tuhan, biarlah kami semua bisa menghormati pria-pria dalam kehidupan kami, mendukung mereka, mengatakan iman, mendoakan mereka, dan mengizinkan mereka menjadi kepala rumah tangga untuk menjadikan mereka leaders atau pemimpin
yang memberikan perlindungan, dukungan rohani, dukungan material bagi keluarga kami. Biar mereka bisa menjadi pria yang setia, yang bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua, pernikahan kami, anak kami Tuhan, berkati masa single kami Tuhan, berkati juga masa sulit kami, masa senang kami Tuhan, biar Engkau dipermuliakan dalam setiap musim di kehidupan kami. Terima kasih atas seri ini Tuhan, biarlah seri ini bisa membangkitkan hormat kami kepada pria-pria, dan berikan kami semangat untuk terus-menerus berjuang bersama dengan mereka menjadi manusia utuh dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah Engkau, kami syukur dan berdoa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin.